Assalamualaikum. Perkenalkan Ibu, saya Fayan ahli gizi yang saat ini bertugas. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dwi. Mari Ibu silakan duduk. Iya. Bagaimana dengan kabar Ibu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, kalau begitu saya mau tanya, sebelum Ibu datang kemari untuk melakukan konseling, apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Ya, Mbak, saya sudah pernah. Nah, waktu konseling sebelumnya, Ibu disarankan untuk melakukan apa saja ya Bu? Ya, waktu itu saya disuruh untuk mengurangi makanan-makanan yang saya konsumsi seperti makanan yang berprotein tinggi dan juga serat tinggi. Tetapi kadang saya masih melakukan makanan yang tidak dianjurkan itu. Baik, kalau begitu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling gizi bersama saya dalam waktu 30 menit ke depan? Ya, saya bersedia, Mbak. Oke, kalau begitu, apakah saya boleh melihat hasil rekaman Ibu? Ya, boleh. Ini. Baik, dari hasil rekaman Ibu, di sini diketahui bahwa kadar glukosa darah Ibu itu sangat tinggi, yaitu 315 gram per desiliter. Dan ini masuk ke dalam kategori di atas normal ya Bu. Baik Bu, kalau begitu mari saya ukur tinggi badan dan berat badannya terlebih dulu. Baik, Mbak. Baik Ibu, setelah diukur, didapatkan hasil bahwa tinggi badan Ibu yaitu 155 cm dan berat badan Ibu 61 kg. Dan itu termasuk ke dalam golongan obesitas tingkat 1. Nah, saat ini apakah ada keluhan yang sedang Ibu rasakan? Iya, Mbak, ada keluhannya seperti ada gatal-gatal di bagian tubuh. Nah, luka gatal itu susah untuk kering. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya mengenai kebiasaan makan Ibu sebelum sakit. Nah, biasanya sebelum sakit Ibu sering mengonsumsi apa saja ya Bu? Saya suka mengonsumsi makanan bersantan dan juga sering mengemil yang rasanya gurih dan juga asin. Apakah Ibu suka mengonsumsi sayur dan buah? Iya, Mbak, saya suka mengonsumsi makanan sayur dan buah. Nah, sekarang saya sudah mengetahui kebiasaan makan Ibu dan saya akan melakukan recall 24 jam, yaitu mencatat semua yang Ibu konsumsi selama 24 jam, dimulai dari hari ini jam 8.30 sampai jam 8.30 kemarin ya Bu. Baik, Mbak. Baik Ibu, sebelum tadi Ibu berangkat ke sini untuk melakukan konseling gizi, Ibu makan apa saja ya Bu? Tadi saya sarapan dengan nasi lauk tempe goreng dan juga sayur lodeh. Nah, setelah itu apakah ada lagi yang Ibu konsumsi? Iya, ada, saya minum bibit singkong gurih tadi. Nah, setelah itu di waktu malam harinya Ibu mengonsumsi apa saja Bu? Saya makan dengan lauk pepes tahu dan juga sawi putih diberi santan dan juga saya ngemil keripik singkong gurih. Baik Ibu, untuk sore hari sampai dengan siang hari Ibu mengonsumsi apa saja Bu? Sorenya saya hanya ngemil basreng, kemudian siangnya saya makan nasi goreng, lauk tempe, kerupuk dan juga lalapan, Mbak. Baik Ibu, untuk pagi harinya Ibu mengonsumsi apa saja Bu? Ya, untuk pagi tadi saya makan nasi dengan lauk bihun goreng dan juga sayur nangka, Mbak. Kemudian saya ngemil keripik juga. Baik Bu, kalau begitu saya mau tanya, biasanya dalam satu kali makan itu porsinya seberapa banyak ya Bu? Biasanya saya makan nasi dengan porsi 1,5 sampai 2 sendok. Kemudian untuk sayurnya bisa 1 sampai 2 sendok sayur. Kemudian untuk lauknya bisa sampai 1 atau sampai 2 buah. Baik, kalau begitu saya minta waktunya sebentar untuk menghitung kebutuhan gizi Ibu ya. Iya, Mbak. Baik Ibu, setelah saya hitung, di sini Ibu mengonsumsi sebesar 2.800 kilokalori, sedangkan kebutuhan Ibu itu hanya 2.170 kilokalori dalam satu harinya. Itu melebihi batas anjuran dalam satu hari ya Bu.
Oh, berarti berat badan saya naik atau obesitas itu karena pengaruh itu ya Mbak? Iya Bu, benar. Lalu bagaimana cara menetralisirkan gula darah dan juga agar berat badan saya turun kembali? Begini Ibu, kalau saran dari saya, sebaiknya Ibu mulai untuk mengurangi konsumsi makanan yang bersantan, kemudian cemilan-cemilan yang gurih, terus Ibu juga mengurangi konsumsi karbohidrat, karena karbohidrat yang ada di dalam tubuh itu secara teori akan memecah menjadi gula. Sedangkan kalau insulin itu yang akan membawa gula masuk ke dalam sel. Jadi jika Ibu mengonsumsi karbohidrat terlalu banyak, itu akan mengganggu proses tersebut, sehingga kadar gula darah Ibu itu akan meningkat. Nah, selain itu Ibu juga mencoba untuk mengonsumsi makanan-makanan yang berprotein tinggi seperti ikan, kemudian kacang-kacangan, telur, kemudian mengonsumsi makanan tinggi serat seperti brokoli, kemudian tomat, mengonsumsi buah juga seperti apel, jeruk, alpukat, dan juga Ibu mulai untuk membiasakan minum air putih yang banyak, karena dengan mengonsumsi air putih yang seimbang itu akan membantu membuang sisa-sisa yang ada di dalam ginjal melalui pembuangan urin. Selain itu Ibu juga harus rutin untuk memeriksa kadar gula darah ya Bu. Kira-kira saya bisa tidak ya Mbak? Tapi saya harus mencobanya pelan-pelan agar kadar gula saya menjadi normal kembali. Lalu bagaimana untuk penurunan berat badan saya ya Mbak? Apakah saya harus melakukan olahraga yang berat-berat? Nah, untuk penurunan berat badan sendiri, itu Ibu bisa melakukan dengan olahraga secara rutin setiap harinya minimal 30 menit dalam sehari. Contohnya Ibu berolahraga yang ringan seperti Ibu berjalan kaki setiap pagi 30 menit, kemudian sepeda atau lari. Nah, selain untuk penurunan berat badan, olahraga itu juga dapat membantu Ibu dalam menurunkan kadar gula darah, karena dengan olahraga itu akan meningkatkan fungsi dari hormon insulin, sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh itu dapat memanfaatkan gula secara lebih efektif. Selain itu juga dengan berolahraga itu dapat membantu otot menggunakan gula yang ada di dalam otot sebagai energi. Oh begitu ya Mbak, baiklah nanti akan saya coba. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Iya Mbak, saya sudah paham. Baik, kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa mengulangi apa saja makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk Ibu konsumsi? Baik Mbak, saya akan mengurangi mengonsumsi makanan yang bersantan. Kemudian saya juga akan mengurangi makanan cemilan-cemilan yang gurih dan juga asin. Serta saya akan mencoba untuk mengonsumsi makanan yang berprotein tinggi dan juga serat tinggi, mengonsumsi air putih yang secukupnya dan juga melakukan olahraga yang teratur. Baik, apakah setelah melakukan konsultasi gizi ini Ibu sepakat untuk melakukan perubahan pola makan? Baik Mbak, saya sepakat karena itu juga demi kesehatan tubuh saya. Baik Ibu, kalau begitu jika Ibu sudah paham dan Ibu sudah sepakat dengan pola diet ini, maka konsultasi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada keluhan lagi, mungkin Ibu bisa datang kembali untuk melakukan konsultasi gizi ya Bu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya dan juga konsultasi dari Mbak untuk saya. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya. Iya, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.